Fix, FPI Ormas Ilegal tidak tercatat di Kemendagri. Ngapain MUI kepo belain? Penulis Mpok Desi. Miris, ada suara masuk angin dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang tidak sepaham dengan pemikiran Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman terkait wacana ingin membubarkan organisasi masyarakat atau Ormas Front Pembela Islam. MUI belum bisa memahami konstruksi pemikiran pihak-pihak yang ngotot ingin pembubaran FPI. Khususnya setelah Habib Rizik kembali ke tanah air tercinta, kata Muhyiddin kepada cnnindonesia.com, Jumat tanggal 20 bulan 11. Dikutip dari cnnindonesia.com, maaf, diakui atau tidak, luka pilkada DKI 2017 menjadi awal sentimen agama yang terus digulirkan seperti bola panas bebas sesukanya. Inilah fakta menyedihkan negeri yang seharusnya rukun dalam kebinekaan, tetapi pecah karena kebinekaan itu sendiri. Suka atau tidak suka, jurang itu makin nyata sejak peristiwa dugaan penistaan agama oleh Ahok. Sebagian mayoritas di negeri ini semakin dengan mudahnya ditunggangi dan dicecoki dengan kebencian lewat agama. Istilahnya, mereka sakau dalam beragama, hingga lupa Tuhan yang menjadi inti kita beragama. Tidak sepakat dengan pembelaan Muhyiddin yang mengatakan FPI selama ini kerap berbuat banyak bagi bangsa dan negara, terutama di bidang keagamaan dan sosial. Apalagi jika mengatakan sepak terjang FPI yang katanya membela kemaksiatan dianggap sebagai heroik, itu konyol. Ingat, FPI bukanlah aparat yang mempunyai hak menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran menurut versinya. Negeri ini sudah memiliki aparat dan payung hukum. Negeri ini adalah hukum yang disahkan oleh negara. Jadi selain dari hukum negara, maka itu tidak bisa dibenarkan. Penulis tidak akan masuk ke dalam ranah agama. Tetapi Habib Rizik Syihab sebagai pemimpin FPI kenapa ajarannya horor banget? Berbeda dengan pemuka agama lainnya. Sebagai contoh, terheboh ketika Habib mengucapkan kata lunte pada dakwanya di hari raya Maulid kemarin. Termasuk juga ajarannya yang kerap memprovokasi. Apakah itu pantas? Bayangkan, ngeri nggak seorang pemuka agama tetapi viral mengatakan penggal-penggal di depan para pengikutnya. Mikir, bagaimana jika nanti ada yang merasa itu hal yang dibenarkan? Dibenarkan oleh siapa? Kan begitu pertanyaannya. Memangnya negeri ini membenarkan orang seenaknya main penggal? Asik-asik saja sesama organisasi masyarakat, MUI memberikan dukungan atau simpati. Tapi ingat, penduduk di negeri ini tidak semuanya Muslim, karena masih ada keyakinan lainnya. Mereka juga memiliki hak yang sama di negeri ini, dan mereka berhak untuk merasa aman. Media sosial mencatat, FPI sok jago dengan aksi sweeping atau mengganggu ibadah keyakinan agama lain. Belum lagi hobi demo yang pantang melihat tanggal cantik. Apakah itu tidak mengganggu menurut MUI? Satu hal yang harus dipahami oleh MUI, bahwa FPI statusnya tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sejak berakhir pada Juni 2019. FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri, dan terakhir status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019. Kata Kapuspen Kemendagri Beni Irwan kepada wartawan, Jumat tanggal 20 bulan 11 2020. Dikutip dari detik.com, kita ketahui selama ini yang menjadi ganjalan FPI memperpanjang adalah ADART, organisasi yang tidak bisa dipenuhi oleh FPI. Kenapa tidak bisa dipenuhi? Adalah karena FPI tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tepatnya, FPI memiliki ideologinya sendiri, Khilafah Islamiyah. Pertanyaannya, apakah menurut MUI ini dibenarkan? Memangnya ini sejalan dengan ideologi dan perjuangan bangsa Indonesia? Itu sebabnya FPI tidak bisa memperpanjang surat keterangan terdaftar atau SKT. Kesimpulannya, karena belum dipenuhi, SKT FPI tidak bisa diperpanjang. FPI tidak terdaftar sebagai ormas di Kemendagri, tegas Beni saat ditanya soal dampak dari SKT FPI yang sudah kadaluarsa. Dikutip dari detik.com. Di luar faktanya, FPI ormas ilegal. Ulahnya pun kebangetan dan membuat gaduh di negeri ini. Gagal paham dan sangat tidak tepat jika MUI mengira pencopotan baliho dan suara pembubaran FPI oleh TNI karena emosi. Salah. Tindakan atau sikap yang diambil TNI dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI Pasal 7. Sangatlah tidak tepat jika MUI kumat mengkaitkan agama dengan mengatakan TNI harus sadar bahwa saham terbesar dari pembentukan negara ini termasuk TNI
adalah para pejuang dan mujahidin dari umat Islam. Selamanya ini akan blunder, dan kita terus berjalan di tempat jika terus segala suasana dan peristiwa membawa agama. Agama dan bernegara adalah dua hal yang berbeda, dan negeri ini bukanlah negara agama tetapi negara hukum. Pencopotan baliho dan pembubaran FPI adalah tindakan hukum yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. TNI adalah aparat yang berdiri untuk kepentingan bangsa tanpa melihat golongan ataupun agama. Hanya satu yang diperjuangkan oleh TNI, yaitu NKRI. Penutup pamungkasnya, faktanya FPI ormas ilegal dan tidak bisa menerima ideologi Pancasila. Akankah kita mempertahankan dan membiarkan FPI merusak negeri ini? Mbok dipikirkan, cinta FPI atau NKRI?